Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga senantiasa dalam lindungan dan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Berjumpa lagi dalam pembelajaran sejarah kebudayaan Islam. Oke, pada kesempatan kali ini kita akan mengulas kembali tentang ilmuwan muslim Daulah Abbasiyah. Pada kesempatan kali ini kita mengulas ilmuwan muslim Daulah Abbasiyah dalam bidang kedokteran, filsafat, kimia, dan astronomi. Oke, sudah siap? Sebelum pembelajaran kita mulai, marilah bersama-sama kita berdoa dengan mengucapkan basmalah. Semoga pembelajaran pada pagi hari ini diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala dan kita bisa mengambil hikmah dari pembelajaran yang akan kita pelajari pada pagi hari ini. Berdoa, mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Oke anak-anak, jangan lupa untuk melakukan presensi melalui aplikasi e-learning. Apabila ada kesulitan, kalian bisa melakukan presensi melalui YouTube atau komen yang ada di YouTube ini. Baik, marilah kita mulai pembelajaran pada pagi hari ini. Untuk ilmuwan dari bidang kedokteran, yang pertama ada At-Tabari. Nama lengkap beliau adalah Abu Al-Hasan Ali bin Sahal Robban At-Tabari. Lahir di Amol, Tabaristan pada tahun 838 Masehi dan wafat pada tahun 870 Masehi. Selain bidang kedokteran, beliau juga merupakan seorang psikolog legendaris. Jadi At-Tabari pertama kali belajar tentang ilmu kedokteran dari ayahnya yang bernama Sahal bin Bishr. Ayah beliau merupakan seorang yang ahli dalam bidang kedokteran, matematika, dan juga seni kaligrafi. Karya-karya At-Tabari diantaranya adalah Firdaus Al-Hikmah, merupakan ensiklopedia kesehatan tentang obat-obatan dan cabang ilmu kesehatan. Ensiklopedia adalah karya referensi yang menyediakan rangkuman informasi dari semua cabang pengetahuan atau dari bidang tertentu. Jadi dalam hal ini Firdaus Al-Hikmah menjadi referensi atau menyediakan referensi tentang ilmu kesehatan, baik tentang obat maupun cabang ilmu kesehatan lainnya. Yang kedua adalah kitab Din Ad-Daulah. Kalau dari katanya bisa kita ambil makna pengertiannya, din adalah agama, Ad-Daulah adalah negara. Jadi kitab Din Ad-Daulah adalah kitab yang membahas tentang agama dan negara. Yang ketiga adalah Hafz al-Sihah, yakni kitab yang menjelaskan tentang bagaimana tata cara menjaga kesehatan, yaitu adalah tentang At-Tabari, seorang ilmuwan dalam bidang kedokteran. Selanjutnya kita akan bertemu dengan Ar-Razi. Ya, nama lengkapnya adalah Abu Bakar Muhammad bin Zakaria Ar-Razi, di barat dikenal dengan nama Rezes. Beliau lahir di Rai, Teheran, Iran pada tahun 865 Masehi dan wafat pada tahun 925 Masehi. Selain bidang kedokteran, beliau juga merupakan seorang filsuf besar pada masanya. Ar-Razi ini merupakan salah satu murid terbaik dari At-Tabari. Jadi ada kisah yang menarik bahwasanya Ar-Razi itu sebelumnya beliau sangat mendalami ilmu tentang kimia, farmakologi juga. Pada saat itu beliau sedang memadukan beberapa zat-zat kimia. Lalu ketika memadukan zat-zat itu terjadi sebuah ledakan yang mengakibatkan mata beliau itu sakit atau cacat ya. Lalu beliau berusaha mencari dokter yang mungkin bisa menyembuhkan penyakitnya, dan alhamdulillah beliau Ar-Razi bertemu dengan At-Tabari. Dan juga penyakit yang ada di mata Ar-Razi bisa disembuhkan oleh At-Tabari. Tentunya sebagai perantara ya, tetap yang menyembuhkan adalah Allah Subhanahu wa taala. Nah, dari situlah Ar-Razi mulai konsen terhadap ilmu kesehatan atau bidang kedokteran. Ar-Razi karya-karyanya sangat fenomenal ya.
Hingga saat ini karya-karya Ar-Razi ini dijadikan sebagai referensi di dunia kedokteran Prancis ya atau Barat. Bahkan fotonya juga dipajang di di salah satu universitas di Prancis. Karya-karya Ar-Razi diantaranya yang pertama ada Al-Judari wal Hasbah. Jadi buku ini membahas tentang penyakit cacar, campa, dan bisul. Jadi beliau itu adalah salah satu tokoh bidang kesehatan yang pertama kali menganalisis dan mengungkap tentang penyakit cacar, penyakit cacar ya, terutama campa dan bisul. Yang kedua adalah Al-Hawi. Buku ini merupakan ensiklopedia dalam bidang informasi kedokteran yang terdiri dari 24 jilid. Wah, sangat tebal sekali ya. Yang ketiga adalah Sil Al-Asrar. Di buku tentang farmakologi ini, ia membagi obat-obatan dalam kategori mineral, vegetal atau botanis, dan biologis, serta masing-masing diuraikan analisis fungsionalnya. Selain itu, Ar-Razi merupakan penemu dari air raksa atau Hg yang saat ini banyak digunakan dalam dunia kedokteran atau dunia kesehatan. Selanjutnya, beliau merupakan ilmuwan pertama yang melakukan diagnosis hipertensi atau darah tinggi. Metode pengobatannya tergolong khas, yaitu dengan pemanasan syaraf. Ia juga melakukan pengobatan mirip cara akupuntur yang sudah amat populer saat ini. Tentang Ar-Razi yang merupakan murid dari At-Tabari. Lalu ilmuwan ketiga dari bidang kedokteran ada Ibnu Sina. Tentunya kalian tidak asing ya dengan nama Ibnu Sina. Nama lengkapnya adalah Abu Ali Al-Husain bin Abdullah bin Ali bin Sina. Di barat dikenal dengan nama Avicenna. Beliau lahir di Ifsina ya. Jadi biasanya itu tokoh-tokoh terkenal itu diambil dari namanya itu dari tempat kelahirannya, Ibnu Sina. Lahir di Ifsina, Bukhara, sekarang adalah Uzbekistan pada tahun 980 Masehi dan beliau wafat pada 1037 Masehi. Selain bidang kedokteran, beliau juga ahli dalam bidang filsafat, psikologi, politik, dan sebagainya. Beliau mendapatkan julusan Syekhur Rais atau pemimpin orang terbelajar. Kenapa demikian? Karena banyaknya bidang ilmu pengetahuan yang beliau kuasai dan kemampuan beliau dalam memahami beberapa bidang ilmu pengetahuan. Nah, karya-karya dari sebelumnya Ibnu Sina itu lebih menyukai tindakan preventif daripada kuratif. Hal ini berarti bahwasanya mencegah itu lebih baik daripada mengobati. Itu adalah yang lebih beliau sukai. Selain itu, beliau selalu menguatkan aspek rohani dan jasmani pasien dalam pengobatannya. Dalam pandangannya, makanan, minuman, temperatur, polusi udara, limbah, keseimbangan pikiran dan gerak tubuh mempunyai pengaruh terhadap kesehatan manusia. Beberapa karya Ibnu Sina diantaranya pertama adalah Al-Qanun fit Tibb atau bisa disebut The Canon of Medicine yang artinya dasar-dasar ilmu kedokteran. Kitab ini menjelaskan tentang penyakit dan penyebarannya dari berbagai penyakit melalui udara dan air, serta di dalamnya ada obat-obatan yang disebut tidak kurang dari 760 macam obat untuk beragam penyakit. Selanjutnya ada Asy-Syifa yang berisi tentang tata cara pengobatan, termasuk tentang pengobatan penyakit syaraf. Nah, itu adalah diantaranya karya-karya Ibnu Sina dalam bidang kedokteran. Dan karya Ibnu Sina ini juga diabadikan dan banyak dijadikan referensi dalam dunia kedokteran di Barat atau Eropa ya. Dan juga fotonya dipajang di salah satu universitas di Prancis sama seperti Ar-Razi. Nah, karya-karya dokter muslim selama berabad-abad telah memberi pengaruh besar terhadap pemikiran dokter-dokter Eropa. Kini sudah saatnya generasi Islam mengambil peran penting terhadap karya-karya dokter muslim. Ya, mungkin dari kalian yang ada cita-cita sebagai dokter, ayo kita lebih semangat lagi untuk mempelajari ilmu-ilmu yang berkaitan tentang kedokteran atau kesehatan dimulai sejak dini ya, agar ada persiapan untuk kedepannya.
Setelah bidang kedokteran, kita akan bahas tentang filsafat. Di sana ada Al-Kindi. Nama lengkapnya adalah Abu Yusuf Yaqub bin Ishaq bin Sabah Al-Kindi. Lahir di Kufah pada tahun 801 Masehi dan beliau wafat pada 869 Masehi. Jadi usianya 68 Masehi ya, kurang lebih. Di Barat dikenal dengan nama Al-Kindus. Selain bidang filsafat, beliau juga ahli astronomi, kimia, ahli mata, dan musik. Al-Kindi merupakan salah satu murid dari salah seorang filsuf Yunani yang terkenal, yakni Aristoteles ya. Karya-karya Al-Kindi diantaranya adalah karya dalam bidang filsafatnya Risalah fi Madhal al-Mantiq bil Istifa al-Qaul fih, sebuah pengantar lengkap logika. Nah, lewat karyanya, Al-Kindi berusaha menjelaskan hubungan agama dan filsafat. Ia mengatakan antara filsafat dengan agama tidak ada pertentangan dan tidak perlu dipertentangkan, karena keduanya sama-sama mencari kebenaran. Titik temu pada kebenaran inilah yang kemudian menyebabkan banyak ilmuwan muslim dan lainnya mengkaji pemikiran filsafat, sehingga filsafat menjadi salah satu hasil dan bentuk pemikiran ilmuwan muslim yang cemerlang. Filsafat sendiri ya, pengertiannya adalah pengetahuan dan penyelidikan dengan akal budi mengenai hakikat segala yang ada, sebab atau asal muasal dari suatu perkara dan hukumnya, atau sebuah teori yang mendasari alam pikiran atau suatu kegiatan. Jadi filsafat bisa disebut juga dengan nama ilmu logika ya. Yaitu yang pertama adalah tentang Al-Kindi. Lalu tokoh filsafat yang kedua adalah Al-Ghazali. Ya, nama ini tentu tidak asing buat kalian. Nama lengkapnya adalah Abu Hamid bin Muhammad Al-Ghazali At-Tusi. Dilahirkan di Tusi, Khurasan pada tahun 1059 Masehi dan wafat pada tahun 1111 Masehi. Beliau bergelar Hujjatul Islam, yang artinya orang yang memiliki kewenangan atau otoritas atas Islam. Imam Al-Ghazali memiliki karakter tekun, rajin, teliti, dan cerdas, sehingga banyak disiplin ilmu yang dia kuasainya. Di antaranya seperti ilmu kalam, ilmu fikih, teologi, filsafat, kimia, matematika. Di antara beberapa bidang yang beliau kuasai, beliau lebih menonjol dalam bidang filsafat melalui karya-karya beliau. Di antaranya yang pertama adalah Tahaffudzul Falasifah, yakni Kerajinan Filsafat, sebuah kitab yang membahas tentang filsafat Islam. Yang kedua adalah kitab Ihya Ulumuddin, yang saat ini kitab tersebut masih banyak dipelajari di pondok-pondok baik salafi maupun khalafi. Kitab tersebut merupakan kitab tasawuf yang membahas tentang kaidah dan prinsip dalam mensucikan jiwa, yang membahas tentang penyakit hati, pengobatannya, dan mendidik hati. Kitab ini merupakan karya yang paling terkenal dari Imam Al-Ghazali. Selanjutnya, dalam bidang filsafat ada Ibnu Maskawayh. Nama lengkap beliau adalah Abu Ali Ahmad Ibnu Muhammad Ibnu Maskawayh. Dilahirkan di Ray, Teheran, Iran pada tahun 932 Masehi dan wafat pada tahun 1030 Masehi. Beliau bergelar Al-Khazin yang artinya bendaharawan, karena semasa hidupnya beliau menjadi bendaharawan dari khalifah pada masa tersebut. Ibnu Maskawayh merupakan sosok ilmuwan muslim bidang ilmu filsafat akhlak. Menurutnya, akhlak adalah keadaan jiwa seseorang yang mendorongnya melakukan perbuatan-perbuatan tanpa melalui pertimbangan pemikiran terlebih dahulu. Maksudnya di sini sebagai contoh adalah ketika kita melihat ada seorang yang kelaparan ya, atau mungkin pengemis, tanpa kita harus pikir mungkin dia bukan pengemis, sebenarnya orang kaya yang berpura-pura. Mungkin dia adalah seorang pemalas, lebih baik aku berikan kepada orang lainnya saja. Jadi tidak seperti itu. Mau pemikirannya ketika seorang melihat orang lain yang membutuhkan, misal ada pengemis, maka dia akan memberikan sesuatu kepada orang tersebut tanpa harus berpikir.
Lalu karya-karya Ibnu Maskawih diantaranya yang pertama adalah Tahzibul Akhlaq wa Tatrikul Aqra', menjelaskan tentang cara untuk meraih akhlak yang stabil dan perilaku yang lurus. Yang kedua, Tartib As-Sa'adah, menjelaskan tentang politik dan akhlak. Yang ketiga adalah Jawi dan Khairat, yakni kumpulan syair-syair mutiara dan bijak. Jadi tiga karya merupakan karya-karya dari Ibnu Maskawah yang terkenal dalam bidang ilmu filsafat. Selanjutnya dalam bidang kimia ada Jabir bin Hayyan. Nama lengkapnya adalah Abu Musa Jabir bin Hayyan bin Abdullah Kufi. Dilahirkan di desa Tus, Khurasan pada tahun 721 Masehi dan wafat pada tahun 815 Masehi. Di barat dikenal dengan nama Geber, dikenal sebagai bapak kimia muslim yang pertama. Jabir bin Hayyan menggambarkan secara ilmiah dua operasi utama kimia, yakni kalnikasi atau pemanasan suatu benda hingga temperaturnya tinggi dan reduksi kimiawi. Kalau reduksi berarti pengurangan secara kimiawi, yang memperbaiki beberapa metode penguapan, sublimasi atau perubahan padat ke uap atau gas, peleburan dan kristalisasi atau penjernihan. Karya dari Jabir bin Hayyan diantaranya adalah Al-Kimia. Jadi buku ini atau kitab ini membahas tentang ilmu kimia ya, dari namanya saja sudah Al-Kimia. Yang kedua At-Tajmi, yakni buku yang membahas tentang konsentrasi. Konsentrasi dalam hal ini adalah dalam bidang kimia ya, konsentrasi dalam bidang kimia. Lalu ada Al-Zibaq Al-Syarqi, yakni tentang air raksa timur. Karya-karya tersebut adalah karya dari Jabir bin Hayyan dalam bidang kimia. Ada cukup banyak karya lainnya, tapi beliau karena lebih konsen dalam bidang kimia, maka saya tampilkan karya beliau dalam bidang kimianya. Selanjutnya dalam bidang astronomi ataupun matematika ada Al-Khwarizmi. Jadi nama lengkap beliau adalah Muhammad bin Musa Al-Khwarizmi, dilahirkan di Khwarizm, Uzbekistan pada tahun 780 Masehi dan wafat pada tahun 850 Masehi. Al-Khwarizmi adalah tokoh utama dalam kajian matematika Arab dan observer bidang astronomi. Peran Al-Khwarizmi terhadap pengembangan ilmu astronomi dan matematika sangatlah besar. Ia telah menyusun tabel astronomi tertua. Ia juga menulis karya tertua tentang aritmatika dan tentang aljabar. Bagi kalian yang menekuni matematika, tentunya sudah mengenal tentang aritmatika dan aljabar. Lalu apa saja karya Al-Khwarizmi? Diantaranya adalah Al-Mukhtasar fil Hisab, Aljabar wal Muqabalah, yakni kitab tentang aljabar ya. Di dalamnya memuat tentang cara menghitung melalui penjajakan dan jawaban palsu, pengetahuan matematika yang kemudian disebut dengan barisan Fibonacci, yaitu 1, 2, 3, 5, 8, 13 dan seterusnya. Dengan pola bilangan ini nantinya akan diperoleh suatu segitiga Pascal dengan penjumlahan bilangan menurut garis lurus. Nah, sebenarnya masih ada beberapa ilmuwan lain dalam bidang astronomi dan matematika, tapi yang Bapak sampaikan di sini adalah yang ringkas ya, sebagaimana yang termuat dalam kompetensi dasar yang harus kalian kuasai. Jadi anak-anak, tokoh-tokoh yang ada dalam bahasan yang barusan Bapak bahas hari ini, kalian catat ya dalam buku tulis. Kalian catat tokoh dalam bidang kedokteran. Tadi ada At-Tabari, Ar-Razi, Ibnu Sina. Filsafat ada Al-Kindi, Al-Ghazali, Ibnu Maskawih. Lalu dalam bidang kimiawi ada Jabir bin Hayyan, dan astronomi matematika ada Al-Khwarizm. Kalian catat menggunakan di buku tulis ya, kurang lebih sama persis dengan apa yang ada di tampilan video ini. Tujuannya adalah untuk melatih daya ingat kalian ya, karena mungkin kalau Bapak sampaikan di melalui video ini kalian hanya mengingatnya saja, mungkin kalian bisa lupa ya. Bahkan kadang kunci yang kalian pegang saja kalian tanyakan di mana kunci saya gitu ya.
Memang manusia itu ada kecenderungan gampang lupa juga ya. Oke, mungkin itu jadi tugas hari ini. Kalian catat kembali apa yang ada di video hari ini. Lalu ketika kalian PTM terbatas, ketika jadwal kalian masuk, kalian kumpulkan ke Bapak, atau kalian kumpulkan di meja Bapak ya. Nanti kalian tanyakan di ruang guru bawah, meja nomor 2 dari depan sebelah barat. Nanti bukunya kalian kumpulkan di sana. Nanti akan Bapak nilai. Mudah ya, cukup kalian salin saja apa yang Bapak jelaskan hari ini. Harus tulisan tangan sendiri ya, tidak boleh tulisan tangan kakaknya, orang tuanya, atau dan lainnya. Tujuannya adalah untuk lebih mengingat apa yang Bapak sampaikan hari ini. Karena kalau mungkin daya ingat kita bagus sih tidak apa-apa. Kalau daya ingat kita kurang bagus, maka kita harus memperkuatnya dengan cara mencatat. Dengan mencatat, menulis lagi, maka secara langsung kita juga akan berusaha untuk mengingatnya. Oke, mungkin itu pembelajaran pada pagi hari ini. Untuk mengakhiri pembelajaran pagi hari ini, malah kita baca hamdalah secara bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Akhir kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.